warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto dari Universitas Terbuka dengan NIM 0505074433 UPBJJ Banda Aceh. Nah, baik, hari ini kami akan melakukan kegiatan praktik unit 1 dengan mata kuliah yaitu manajemen rantai pasok tentang analisis model distribusi. Oke, baiklah. Berhubung di sini ada pelaku usahanya, langsung saja kita berbincang-bincang. Terlebih dahulu kita persilakan untuk perkenalkan diri kepada Bapak. Silakan perkenalkan dirinya, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andri Pianda. Saya pelaku usaha di pada kegiatan budaya tanaman kayu. Oke, Pak. Baik, Pak. Tujuan kami kemarin kan untuk melakukan praktik unit 1 dalam atau analisis model distribusi bahan pasok, Pak ya. Jadi langsung saja kami bincang-bincang dengan Bapak ini terkait usaha yang saat ini dijalankan, berarti tanaman ubi, Pak ya? Ya, tanaman ubi kayu. Tanaman ubi kayu ini udah sekian kali berapa nih, Pak? Ini sudah 4 MT musim tanam. 4 musim tanam. Dan ini yang keempat kalinya. Oke, Pak. Baik, ini kami masuk langsung dalam identifikasi alur rantai pasoknya, Pak ya. Siapa saja pemasok bahan baku dalam usaha Bapak ini? Kalau pemasoknya pertama kita setelah panen ada pedagang pengumpul, dari pedagang pertama dari agen itu nanti mengarahkan kepada pedagang pengumpul, dari pedagang pengumpul baru diarahkan kepada pedagang pengecer. Berarti agen dulu yang datang kemari. Selanjutnya nih, Pak ya, bagaimana Bapak memilih dan menjaga hubungan dengan pemasoknya langsung? Kita tetap komunikasi, nomor kontak kita minta, jadi setiap kita panen komunikasi melalui kontak yang diberikan itu tetap ada. Berarti selalu terjaga, tetap Pak ya, terjaga, komunikasi tetap lancar, Pak ya. Bahkan orang tuh langsung menanyakan ke kita, Pak, padinya apa, ubinya apa, sudah panen begitu. Itu juga kontaknya, Pak ya. Oke, Pak, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan dalam memproses bahan baku secara tepat waktu? Kita kalau tantangan tetap ada ya. Tetap ada ya. Apalagi tantangan yang pertama, ketika memang bahan kita ini kadang-kadang masih tidak mencukupi untuk memenuhi pasok yang ada di lokal dulu ini. Nah, terkadang tantangannya itu ada di transportasi jalur laut. Terkadang di laut ini terkendala kalau cuaca tidak bagus, dia terhambat untuk memasok ubi kayu yang dari luar gitu. Sehingga kebutuhan untuk pasokan ubi lokal itu terkadang masih tidak mencukupi untuk kebutuhan konsumen yang ada di situ. Berarti melalui jalur laut ya, Pak ya. Itu agak terhambat, Nah. Pak ya. Oke, Pak. Ini pertanyaan selanjutnya, kita masuk ke bahan bagian produksi nih, Pak ya. Ini pertanyaannya, Pak, apakah semua produk Bapak diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga? Secara in-house, Pak. Secara in-house juga, Pak ya. Oke, berarti itu, Pak ya. Nah, yang kedua nih, Pak, bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pasar? Untuk dirancang untuk memenuhi pasar dirancang. Nah, untuk dirancang, maksudnya ini pertanyaannya, Pak, bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pasar? Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksinya, Pak? Tetap ada. Pertama kita menanam secara berkelanjutan. Sehingga kebutuhan pasok pasar itu tetap tersedia. Apalagi kan kita tidak bisa serta-merta harus namanya tergantung dengan dari pasok dari luar. Maka kita juga ada terjalin komunikasi dengan petani lokal, ubi lokal lainnya yang ada di desa lain, sehingga kita atur jauhan tanam, sehingga pemenuhan dalam tahun itu tetap ada. Seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Ini selanjutnya nih, Pak, bagian distribusi nih, Pak ya. Pertanyaannya nih, Pak, bagaimana usaha Bapak mendistribusikan ke pabrik atau ke pengecer, atau biasanya dikirim kemana? Biasanya kita kalau untuk proses pengirim hanya kepada agen. Agen datang kemari. Berarti belum ke tahap pabrik, Pak ya? Nanti agen itu kadang-kadang kalau kelebihan untuk proses produksi ke pasar dibawa ke pabrik. Jadi kita hanya menunggu agen aja, Pak. Oh, begitu, Pak ya. Oke. Ini selanjutnya nih, Pak ya, singkat-singkat saja nih, Pak ya. Kemudian, apakah Bapak menggunakan distributor regional atau langsung ke pengecernya? Langsung pengecer agen. Pengecernya, Pak ya. Oke. Selanjutnya nih, Pak, bagaimana cara Bapak memahami kebutuhan konsumen? Cara memahami kebutuhan konsumen itu pertama kita kan ada home industry yang penjual produk gitu. Itu tiap bulan dipasok di seluruh paket yang
peluang itu sehingga kita tanam karena kebutuhan untuk bahan baku keripik itu kan besar ini. betul betul. Nah, dari situlah kita ini. Bahkan selain bukan hanya keripik, ada juga penjual ubi apa namanya tape ubi. Hmm. Dari situ juga untuk pasok kebutuhannya bahan bakunya Pak. Mengenai keuangan nih Pak, bagaimana pembayaran yang dilakukan dari pihak Bapak? Kalau kita pertama kita ini sistem ada orang tua angkat ya yang Heeh. bisa meminjamkan modal ke kita setelah panen baru dikembalikan seperti itu. Ini Oh, langsung dibeli sama agen, kalau dari pemasok bagaimana masuknya langsung sistemnya? dibayar langsung Oh, uang. bayar cash ya? Apakah mau semacam sistem transfer atau Tidak langsung cash. untuk efektivitas dalam memenuhi permintaan, bagaimana Bapak memastikan bahwa produk tersedia sesuai kebutuhan pelanggan, Pak? Maksudnya gimana Pak? Pertanyaan selanjutnya ini, Pak, untuk efektivitas dalam memenuhi permintaan bagaimana Bapak memastikan bahwa produk tersedia sesuai permintaan pelanggan? Untuk memastikan produk tersedia di pelanggan ya karena kita kan ada nomor kontaknya. Selain Oh, itu selain agen kita juga ada kontak untuk home industry sehingga kita sering komunikasi sesuai ya. masalah kebutuhan pokoknya seperti apa melalui agen apakah betul-betul tersalur atau tidak. Kita komunikasi Pak. Untuk faktor-faktor mempengaruhi transportasi usaha Bapak ini? Tidak. Oke lah Pak, mungkin hanya ini wawancara dari kami Pak. Terima kasih, semoga kedepannya ini usaha Bapak ini semakin maju. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya.